karena kita ingin memahami lafaz ada di dalam Al-Quran, maka di sini para ulama usul fikih membagi dua hal yang ada di dalam lafaz itu, Al-Quran maupun hadis gitu ya. Atau sebetulnya semua teks itu seperti ini, yaitu al-mantuq dan al-mafhum gitu. Jadi mantuk itu yang diujarkan, lalu kemudian mafhum itu pemahaman atas teks. Nah, apa mafhum dan mantuk itu? Kita lihat di kitab ini aja, Lubul Usul ini saya ngaji nih, saya dulu. Nah, ini mantuk itu madalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi. Mantuk itu sesuatu di mana lafaz itu menunjukkan kepadanya sewaktu diucapkan atau di tempat ucapan itu. Jadi wa huwa in afada ma la yahtamilu gharahu kazaid fanassun. Sehingga lafaz itu ketika mengandung faedah satu makna tapi tidak mengandung makna yang lain. Artinya kalau lafaz itu hanya menunjukkan satu makna tertentu, tidak mengandung makna yang lain. Contohnya misalkan Zaidun, fanasun, maka ini dinamakan dengan nas. Makanya kita ini ada terjadi pergeseran epistemologis atau pergeseran istilah. Kalau dulu kita mengenal sudah dinas di dalam Al-Quran, benar nggak? Sudah dinas, nasnya mana gitu. Nah itu kalau orang bicara seperti itu berarti ngerti usul fikih. Tapi kalau misalkan dalilnya mana, lalu kemudian mengeluarkan satu ayat, satu hadis, berarti ini tandanya orang nggak ngerti usul fikih. Artinya kalau nasnya mana, teksnya mana maksudnya? Teks di mana? Di dalam teks itu ya mengandung satu makna, tidak mengandung makna yang lain. Nas itu namanya nas gitu, ya kan? Lalu kemudian kalau dinamakan dalilnya mana? Nah, kalau dalilnya mana harus nas itu, teks itu dibunyikan, ya harus diistidlal dulu baru dalil. Karena dalil itu kan al-mursyid ilal matlub. Dalil itu sesuatu yang menunjukkan kepada yang dicari. Ya. Nah, mana bisa orang hanya baca teks Quran hadis, kemudian orang bisa tahu matlubnya yang dicarinya apa gitu. Makanya harus istidlal. Nah, istidlal itu baru kemudian menghasilkan dalil. Dalil itu al-mursyid ilal matlub. Nah, au ma yahtamilu badalahu ya marjuhan kal asadi fadhahirun, atau lafaz itu yang mantuk ya, ini masih mantuk ini mengandung makna ganti, makna ganti yang marjuh, yang diungguli atau yang dikalahkan atau diungguli, seperti asad, jaa asadun, macan itu datang, itu disebut dengan dohirun. Jadi mantuk itu ada dua kalau di dalam kitab Lubul Usul ini. Mantuk itu nasun, nas dan ad-dohir itu. Ini kalau mengacu kitab ini dulu, nanti di kitab Ibnul Hajib itu bahasanya sorih ghairu sorih gitu. Kalau di dalam Lubul Usul ini pakainya nasun. Nah, kalau Ibnul Hajib atau As-Subuki itu Ibnul Hajib itu sorih bahasanya. Tapi kalau di sini Lubul Usul dohir. Kalau Ibnul Hajib dan ulama yang lain ghairu sorih. Artinya ghairu sorih itu tidak eksplisit ya. Iya benar. Implisit dan eksplisit. Kalau implisit itu mafhum ya. Eksplisit mantuk. Iya.
Menarik itu. Contohnya Ja'a Asad. Nah ini kalau di dohir itu, ya, dohir itu ada kata di mana kata itu ada makna rojih, ada makna marjuh, seperti itu. Nah makna marjuh ini sebetulnya makna kedua atau makna ganti dari makna rojih. Kalau bahasa di pembahasan yang lain itu dinamakan makna hakiki dan makna majazi. Jadi ihtimal, jadi ada mengandung dua kemungkinan itu. Kayak contohnya asad, ja'a asadun, macan itu datang gitu. Maksudnya kan rojulun suja, pemberani gitu. Kecuali Presiden Suria itu bener-bener asad namanya. Iya kan. Tapi suja juga berani melawan ISIS kan. Kemudian tumma indalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu famurakkabun wa illa famufradun. Ketika satu juz atau satu partikel yang ada di dalam lafadz itu menunjukkan pada partikel makna yang lain, maka itu disebut murakkab. Kalau tidak ya mufrad. Murakkab itu ada murakkab isnadi, ada murakkab idhofi. Kayak Zaidun qaimun itu murakkab isnadi. Artinya ini ada dua juz. Ya, ada dua komponen ya, ada satu komponen Zaid, yang kedua qaim. Ini termasuk mantuk yang isnad murakkab ya, karena qaimnya ini itu bisa menjelaskan atau menunjukkan pada kondisi Zaid gitu. Atau idhofi itu dua kalimat yang tergabung, gulamu Zaidin. Atau takyid. Jadi ada tarkib isnadi, tarkib idhofi, ya, takyid. Nah gitu. Kalau tidak yaitu mufrad. Lalu kemudian wa dilalatuhu ala ma'nahu mutabaqatun. Kalau dilalah lafdiyah itu sesuai ya, menunjukkan pada maknanya, itu disebut mutabaqah atau dilalah mutabaqah. Artinya dilalah mutabaqah itu muwafaqatud dal lil madlul. Tuh. Kesesuaian antara sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang ditunjukkan. Lalu kemudian wa ala juz'ihi tadammun. Ya kan tadi lafaz yang menunjukkan terhadap maknanya itu namanya mutabaqah. Kalau lafaz itu menunjukkan pada juz maknanya, artinya salah satu juz saja, bukan seluruhnya, itu namanya tadammun. Istilahnya dilalatut tadammun. Karena apa? Li tadammunil makna li juz'ihi al-madlul. Karena menyimpan makna bagi salah satu juz yang telah ditunjukkan itu. Lalu kemudian wa ala lazimihi lazimi maknahu adzihni iltizamun. Yang ketiga, kalau lafadz itu menunjukkan kepada sesuatu yang lazim, yang identik, yang ya lazim, yang ad-dihni, yang bersifat hati ya, itu ya, diketahui melalui hati sebetulnya. Ini iltizamun disebut dengan dilalah iltizam. Mutabaqah dan tadammun sifatnya lafzi. Kalau ini akli. Jadi ini masih dalam konteks mantuk. Jadi jangan dikira di dalam mantuk itu tidak ada akli, ya ada ternyata. Gitu kan.
Jadi gini, ada lafadz itu menunjukkan pada satu keidentikan, keserasian, tapi itu terdeteksi bukan oleh lafadz lain atau bukan oleh makna majazi, tapi melalui akliyah, zihni, melalui insting, melalui hati kita. Oh, ini sifatnya menunjukkan ke sesuatu yang identik pada itu. Jadi litawaqqufiha ala intiqalid dhihni minal makna ila lazimihi. Jadi gini, contohnya dari tiga varian ini, ya, varian mutabaqah, lalu kemudian varian tadammun dan iltizam, ini ada tiga ini dicontohkan. Katakan dilalatul insan ala hayawanin natik, itu contoh mutabaqah. Jadi kata insan lalu kemudian ditunjukkan untuk hayawanun natik, itu mutabaqah. Mutabaqah itu kesesuaian antara ad-dal lil madlul. Artinya insan hayawanun natik. Hayawanun natik ini sesuai secara utuh lah, ya, katakan. Sesuai dengan al-hayawan. Itu mutabaqah itu. Nah, kalau misalkan tadammun, misalkan al-insan huwa al-hayawan, dikatakan hayawan saja, itu kan juz'un minal hayawan, juz'un minal insan. Insan itu kan ada hayawan natik gitu. Kalau itu mutabaqah, include lah. Itu include sudah. Tapi kalau hanya al-insan itu hayawan, ya benar juga, tapi itu namanya dilalah tadammun. Dilalah tadammun itu hanya menunjukkan pada juz, satu partikel dari insan, itu tidak komprehensif. Atau al-insan natikun, itu juga dilalah tadammun, karena lafadz itu hanya menunjukkan juz, salah satu partikel dari insan, tidak ada hayawannya gitu. Kalau iltizam itu sebetulnya ditentukan oleh analisa akal kita dan insting kita atau perasaan kita, hati kita. Dalam konteks misalkan al-insan, tapi ini di luar definisi mantiki yang kita ketahui al-insan hayawanun natik. Tapi bisa juga kita qabilul ilmi itu. Jadi luzumiyah, jadi keidentikan, keniscayaan. Ada hal-hal yang manusia itu niscaya bisa menerima ilmu gitu. Maka bisa lalu kemudian dicontohkan al-insan qabilul ilmi, entitas yang dapat menerima ilmu. Itu iltizam, dilalatul iltizam. Itu. Ketika kebenaran mantuk itu atau kesahihan mantuk itu tawakuf, ya tergantung pada idmar, sesuatu yang tersimpan, gitu ya. Maka ini disebut dengan dilalah iqtidha. Mantuk itu ada, ya kan, ujaran itu ada kalimat yang terbuang di dalamnya, ya kan. Di mana kalimat yang terbuang itu tersimpan hakikatnya, idmar. Nah, kesahihan mantuk atau ya kebenaran mantuk, ujaran itu sangat tergantung pada sesuatu yang tersimpan di dalamnya. Itu dinamakan dilalah iqtidha. Contohnya itu was'alil qaryata. Biar kalau usul fikih itu kalau nggak ada contoh bingung ya. Bingung.
tanyalah terhadap desa, ya kan? Tanyalah terhadap desa. Nah, mantuk yang semacam ini sangat tergantung kesahihan dan kebenarannya itu pada sesuatu yang tersimpan di dalamnya. Apa benar itu bertanya kepada desa? Nah, maksudnya adalah ahlal Korea, ahlaha, ahlaha. Nah, ahlunya ini idmar tersimpan di dalamnya, sehingga ini sebenarnya dalam konteks mantuk gitu. Jadi masih dalam konteks mantuk. Ini belum ke mafhum ini. Nah, mantuk tapi mantuk yang idmar tersimpan. Ahlunya itu, kata ahlunya itu tersimpan. Nah, ini nanti kan ini masuk juga kalau di dalam pembahasan bab lain itu kan majaz lagi. Karena apa? Karena gini, ya kan? Karena namanya qaryah itu al-abniyah al-mujtama'ah, ya kan? Apa namanya, konstruksi sosial, ya kan? Yang tidak sah menurut akal itu ditanya gitu. Sama seperti ini yang ditiru oleh Ebit KAD itu, bertanya pada rumput yang bergoyang. Maksudnya apa itu? Bertanya pada zat yang menciptakan rumput yang bergoyang itu, ya kan? Yaitu Allah maksudnya, benar nggak? Kalau ini penafsiran saya, itu termasuk idmar itu. Iktido itu termasuk iktido gitu kan. Wa illa fa indalla ala ma lam yuqsad fa dilalatu isyarah. Kalau tidak, artinya tidak demikian, kesahihan mantuk itu tidak tergantung pada idmar, sesuatu yang tersimpan, maka gitu kan, ketika lafadz itu menunjukkan pada makna yang tidak dikehendaki, maka itu dinamakan dilalah isyarah. Nah, itu isyarah, lalu kemudian ima itu ya ada isyarah tuh. Dan kalau tidak lafadz itu tidak menunjukkan pada makna yang tidak dimaksud, itu dinamakan ima. Nah, ini nih contohnya. Ini ruwet nih kalau nggak ada contohnya ini. Sebetulnya yang begini-begini ini bisa dikembangkan gitu. Ini hermeneutika ini. Betul nggak? Jadi ya orang-orang modern tuh gaya-gaya aja hermeneutika gitu. Kalau suruh ngocei, suruh menguliti lafaz-lafaz di dalam Quran hadis susah juga kan. Wacananya aja gitu, hermeneutika gagal gitu. Tapi suruh menafsirkan dengan hermeneutika itu susah juga, ya kan? Artinya bener nggak? Lata gitu loh orang zaman sekarang tuh gaya gitu. Kalau mau hermeneutika tuh pahami dulu usul fikih, maqasid syariah dan ada semuanya, baru oh ternyata biasa saja hermeneutika. Ini contohnya, uhilla lakum lailatas syiyam rafat ila nisaikum ala sihhati shaumi man asbaha junuban liluzumiha lil maqsud bihi min jawazi jima'ihinna bil laili as-shadiq di ila akhirih. Jadi gini, dilalah isyarah itu lafadz itu menunjukkan sesuatu yang tidak dimaksud oleh lafadz itu sendiri. Itu isyarah. Maksudnya isyarah ini contohnya gini. Dihalalkan bagi kamu sekalian di malam Ramadan, puasa Ramadan, ar-rafat ila nisaikum. Rafat ila nisaikum apa? Bersenggama. Iya kan? Atau apa? Kalau bahasa ada yang Madura nggak? Nyen onyen gitu. Di sini itu hanya mengkabarkan bahwa di malam bulan puasa Ramadan, ya kan, kita itu halal untuk bersenggama dengan istri kita. Nah, ini menghasilkan apa?
menghasilkan hukum sah puasanya seseorang, ya kan? Sah puasanya seseorang yang masih punya junub pagi-pagi habis bertempur di malam hari bersama istrinya. Sebenarnya tidak, bukan itu yang ditunjukkan kan? Yang ditunjukkan itu maksudnya adalah kehalalan jima suami istri di malam bulan Ramadan. Tapi menghasilkan hukum yang sebenarnya bukan maksudnya yang dikatakan di dalam teks itu, yaitu menghasilkan hukum sah puasanya seseorang, ya kan, yang masih punya junub di pagi hari, itu hasil ijroat jam 2 misalkan, itu smackdown dengan istri jam 2 dini hari itu, ya paling teman-teman berapa menit? Iya kan, jadi kan gini, misalkan jam 2 dini hari, ya saya husnudzon aja lah, 30 menit lah teman-teman ini, 2:30 selesai, iya kan, smackdown dengan istri itu, iya kan, lalu kemudian istri masak buat sahur, ya kan, kitanya capek gitu, ya, kitanya tidur gitu ya, misalkan jam 4 lah ya jam 4 atau jam setengah 4 itu, lalu kemudian sudah nih, sebelum subuh tuh sudah selesai lah semuanya, ya kan, masuk subuh belum junub, ya kan, belum junub, itu sah, sholat puasanya sah. Itu menunjukkan makna dan hukum itu, padahal kata-kata di dalam Al-Qur'annya uhilla lakum lailatas syiyam rafat ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, tapi teman-teman yang pengkaji Quran pasti paham uhilla lakum lailatas syiyam rafat ila nisaikum ini ada sejarahnya. Dulu itu diharamkan, awal-awal Ramadan itu diharamkan jima sama istri di malam bulan Ramadan, haram. Nggak boleh, membatalkan, nggak boleh. Lalu kemudian sahabat Umar, ceritanya kan, sahabat Umar itu ternyata dia menyerah dengan di demo arus bawahnya, mendemo terus. Jadi memenuhi iya, aspirasi arus bawahnya itu tak tertahankan gitu. Sahabat Umar lalu kemudian menerimalah aspirasi arus bawah. Nah, lalu kemudian ini beneran. Lalu kemudian setelah itu mandi junub, sahabat Umar tuh lalu sowan ke Rasulullah di malam Ramadan itu. Ya Rasulullah, ada apa sahabat Umar? Saya kecelakaan. Kecelakaan apa? Tabrakan Rasulullah. Tabrakan dengan siapa? Dengan istri. Bahwanya jima sama istri. Nah, lalu kemudian ini gimana puasa saya gitu. Iya, ini puasa saya bagaimana? Lalu kemudian turunlah ayat uhilla lakum lailatas syiyam rafat ila nisaikum. Jadi awalnya itu betul-betul suami istri itu tersiksa seperti teman-teman PKU ini. Kalau Ramadan itu puasa betul-betul dohiran wa batinan dulu itu. Tapi 1 bulan saja. Kalau ini teman-teman berapa bulan ini puasa?